Halo sahabat Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Ya, Bener ya? betul. Oke. Nah, kali ini yang lagi hot ini lagi apa? Lagi rame soal TikTok ya. Ya, betul. Bukan TikTok. Yang dulu kan sempat TikTok itu rame karena konten gitu kan. Ya. Kontennya yang dianggap terlalu dewasa gitu. Mm-mm. Yang harusnya kan bisa menyelesaikan kelompok umur yang agak muda gitu kan. Tapi terlalu dewasa. Nah, kali ini TikTok bikin gebrakan apa? Atau bikin apa ya? Bikin sensasi apa? Bikin masalah apa gitu. Nggak enak ngomong gitu, bro. Tapi emang problematik sih Oh ini iya, akun oke, ini. oke. Terus kenapa? Nah, ini masalah jualan. Jualan. TikTok itu jualan. Jadi kalau menurut pemerintah itu, berdasarkan kajian yang mereka lakukan itu, TikTok ini merusak dan mengganggu industri UMKM nasional. Ekosistem UMKM. Betul. Oh, Nah, itu yang jadi juga salah satu efeknya yang Tanah Abang seperti ya, itu. makanya akhir-akhir ini kita sering dengar berita Tanah Abang kosong, Taman Puring kosong itu. Itu kayak efek domino dari munculnya TikTok Shop ini. TikTok Shop. Padahal awalnya TikTok itu kan kalau setahu saya bukan untuk jualan. Iya, karena emang dasarnya itu TikTok itu media sosial, jadi wadah untuk komunikasi, interaksi masyarakat. Tapi semakin banyak engagement, semakin banyak digunakan masyarakat, dia munculin lah ini fitur jualan. Oh, jadi fitur pengembangannya itu tadi Ya. merambah ke jualan, merambah ke e-commerce. Padahal Padahal, awalnya iya, dia cuma media sosial. media sosial. Dan izinnya pun nggak untuk jualan. Oh, itu artinya fitur itu belum ada izinnya ya? Nah, jadi nggak kayak Tokped atau Shopee atau Lazada yang emang udah punya izin, punya dasar hukum untuk dia jadi e-commerce. Oke. Itu masalah pertamanya. Setuju nggak Apanya? kalau TikTok dilarang? Ya kalau emang benar-benar mengganggu UMKM, kenapa harus diterusin Jadi dia dikembalikan ke marwahnya? marwahnya ya? Iya, betul. Ke jati dirinya sebagai. Iya. Karena ternyata banyak barang-barang yang dijual di TikTok Shop ini didatengin dari luar negeri. Nah, ini Itu dia yang jadi masalah. Kenapa industri UMKM lokal itu tergerus jadinya. Didatengin dari Tiongkok itu barang-barang. Di sana kan industrinya udah gede ya, jadi biaya produksi mereka kecil, otomatis dijualnya juga lebih murah daripada produk-produk kita. Itu yang jadi masalah. Karena barang-barang dari sana datang terus dijual di TikTok itu dengan algoritma mereka, ya punya kita kalah jadinya, kalah saing. Oh, artinya semisal kalau misal TikTok itu tadi oke, dia mau bikin fitur jualan tapi menghidupkan UMKM mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi karena selama ini konsep mereka begitu. Jadi banyak yang barang-barang itu datangin dari luar, jadi mengalahkan barang-barang yang ada di dalam negeri sendiri. Ya udah kalau gitu aku juga setuju. Nah, jadi kemarin pemerintah ini baru mau merevisi peraturan Menteri Perdagangan. Jadi nantinya TikTok itu nggak boleh jualan. Mereka cuma boleh promosi, cuma boleh mengiklankan, tapi belinya di platform yang emang benar-benar dibuat untuk jualan. Jadi misalnya ngiklanin di TikTok, nanti belinya di e-commerce lain. Gitu. Oke, jadi cuma promosi doang ya? Tuh. Jadi tanpa ada transaksi? Ya, nggak boleh check out di TikToknya itu. Oke. Ya udah. Tapi bagaimanapun sebenarnya yang kemarin itu ada yang pro juga, ada yang kontra dengan kebijakan pemerintah. Mereka suara-suara kecil ini bilang bahwa ini juga ngidupin UMKM loh gitu. Persoalannya seberapa besar atau ada nggak sih kajian yang menunjukkan bahwa TikTok itu membantu UMKM dalam negeri seberapa besar, seberapa banyak? Nah, ini kemarin udah muncul rilisnya. Katanya ada 6 juta pedagang UMKM yang jualan di online shop. Di TikTok Shop itu 6 juta. Nah, kalau misalnya cuma 6 juta sih kayaknya nggak terlalu gede ya dibandingin kalau kita harus menyelamatkan puluhan juta lainnya. 6 juta itu produk yang dijual, itu produk pedagangnya kayaknya. Pengguna, user TikTok Shop-nya itu ada 6 juta. Jadi belum diketahui yang dijual itu barang dari luar negeri atau dalam negeri. Itu juga masalah, klaimnya nanti jadi kacau. Baiklah, yang penting UMKM kita hiduplah bro ya. Ya, itu yang emang harus diutamakan, diprioritaskan. Sekian, sampai jumpa lagi.